Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an min ahlika wa khassatika ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah SWT, Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam episode kali ini. Ya, semoga Anda sehat selalu, diberikan panjang umur, dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Pada episode kali ini kita akan membahas level yang ketiga dari sistem hafalan Al-Quran Mutqin seperti surat Al-Fatihah. Level yang ketiga dari sistem hafalan Al-Quran ini adalah level Ar-Rabat. Nah, apa yang dimaksud dengan level Ar-Rabat? Ar-Rabat itu artinya mengikat. Ya, mengikat atau menghubungkan kembali hafalan Al-Quran yang sudah kita hafalkan. Ya, sebelum-sebelumnya. Ya. Tujuan daripada level Ar-Rabat ini adalah supaya hafalan Al-Quran kita yang beberapa ayat atau beberapa halaman sebelumnya, ya, beberapa hari yang lalu dengan yang saat ini itu masih tetap aman, masih tetap kuat dan lancar. Ya, meskipun kita nanti mau menambah hafalan Al-Quran lebih banyak, nah ini semua masih tetap aman dengan level Ar-Rabat ini. Atau saya istilahkan, kalau kita memakai level Ar-Rabat ini, tidak ada lagi yang namanya mantan hafalan. Insya Allah ya, jadi mantan hafalan. Saya sudah hafalkan beberapa hari toh, tapi sekarang udah lupa gitu. Ini ayat saya sudah hafalin minggu lalu nih, tapi sekarang sudah hilang. Supaya tidak ada lagi kasus seperti itu. Nah, ini salah satu tujuan daripada level Ar-Rabat itu. Jadi solusi level Ar-Rabat itu adalah untuk menjadikan hafalan-hafalan Al-Quran kita yang sebelum-sebelumnya itu menjadi satu kesatuan yang masih kuat, masih lancar seperti itu ya. Sehingga kita bisa mengulangnya lagi tanpa Al-Quran seperti itu. Nah, jadi Ar-Rabat itu sama seperti level Al-Hifaz dan level At-Tikrar sebelumnya, harus dilakukan dengan kekuatan ingatan atau kekuatan hafalan. Tidak boleh dengan memegang atau melihat mushaf Al-Quran. Jadi Ar-Rabat itu mengikat atau menggabungkan kembali hafalan-hafalan yang lama dengan hafalan-hafalan yang baru. Jadi kalau Anda punya beberapa halaman atau beberapa ayat, itu digabungkan dengan ayat yang baru Anda hafal. Atau nanti digabungkan dengan ayat berikutnya atau halaman berikutnya yang Anda hafal. Nah, ini ada beberapa petunjuk dan arahan langsung dari buku Sistem Hafalan Al-Quran Mutqin seperti surat Al-Fatihah. Yang pertama, level Ar-Rabat ini wajib dilakukan minimal 1 kali setiap harinya. Nah, jadi kalau tadi level At-Tikrar pengulangan itu harus 20 kali, nah level Ar-Rabat enggak, ini minimal 1 kali sehari. Ya, minimal 1 kali dalam sehari. Tapi kalau Anda misalnya menganggapnya perlu melakukan 2 kali atau 3 kali, silahkan lakukan itu. Tapi minimal Ar-Rabat itu sehari 1 kali. Nah, ketika jumlah hafalan Al-Quran Anda bertambah, maka jumlah Ar-Rabatnya bertambah. Nah, misalnya begini ya, saya contohkan dalam bentuk juz dan dalam bentuk surat Al-Quran. Misalnya Anda menghafal juz 1. Ya, jadi Al-Quran itu setiap juz itu jumlahnya 20 halaman ya. Nah, kecuali juz 30 itu jumlahnya 23 halaman. Oke, misalnya Anda mulai dari halaman pertama juz 1. Oke, Anda sudah setorkan sama Ustadz atau Ustadzah pembimbing Al-Quran Anda, itu kan disebut level Al-Hifaz ya. Oke, setelah itu Anda mengulangnya, melakukan tikrar 20 kali. Nah, ya, pengulangan 20 kali itu disebut dengan level At-Tikrar. Nah, kemudian esok harinya Anda menghafal halaman kedua. Halaman kedua juz 1. Nah, jadi Anda setorkan halaman kedua itu disebut Al-Hifaz. Nanti Anda lakukan pengulangan 20 kali dengan hafalan Anda. Nah, itu disebut dengan At-Tikrar. Nah, di hari kedua Anda harus menggabungkan hafalan yang kemarin yang Anda dapatkan dengan hari ini, ya. Jadi 2 halaman Anda ulangi, yang kemarin dan hari ini. Nah, pengulangan itu, penggabungan hafalan yang kemarin dengan hari ini, nah itu disebut dengan Ar-Rabat. Nah,
Anda minimal baca 1 kali dengan hafalan. Tidak boleh pakai mushaf Al-Quran. Ya, dia sama aturannya seperti level sebelumnya, al-hifz dan at-tikrar. Ar-robat itu dilakukan dengan kekuatan ingatan, kekuatan hafalan. Kalau Anda lupa, bisa Anda cek, tapi setelah menyempurnakan. Ya, jadi jangan mengecek saat sedang melakukan ar-robat. Tapi ceklah nanti begitu selesai ar-robatnya, seperti itu. Oke, misalnya hari kelima, saya menghafal halaman kelima, juz 1. Berarti di hari kelima, Anda harus baca 5 halaman. Dari hari pertama sampai hari kelima, Anda gabungkan. Anda harus baca itu, ya, karena ketika hafalan Al-Quran Anda bertambah, maka robatnya bertambah. Ya, Anda gabungkan itu, lakukan dengan hafalan. Hari ke-19 misalnya, berarti Anda punya 19 halaman. Nah, 19 halaman itu Anda harus baca di hari ke-19 dengan hafalan Anda tanpa mushaf Al-Quran. Seperti itu, ya. Kalau Anda lupa atau salah, Anda boleh cek, tapi setelah selesai melakukan ar-robat. Nah, seperti itu. Halaman di hari ke-20, Anda sudah menghafal 20 halaman kan, 1 juz. Berarti Anda harus gabung, Anda harus robat dari hari pertama, halaman pertama sampai halaman ke-20. Ya, Anda baca semuanya itu dengan hafalan tanpa mushaf Al-Quran. Nah, itu maksudnya robat, ya. Ketika hafalan baru Anda bertambah, maka robatnya pun bertambah. Nah, kalau berdasarkan surat misalnya, sahabat Al-Quran, Anda misalnya menghafal surah An-Naba misalnya, atau surah Al-Mulk lah. Surah Al-Mulk kan ada 30 ayat, ya. 30 ayat. Misalnya hari pertama Anda menghafal 5 ayat. Anda setorkan, itu disebut level al-hifz. Anda baca 20 kali dengan hafalan, itu disebut level at-tikrar. Nah, esok Anda mau menghafal 5 ayat lagi dari ayat 6 sampai 10. Nah, esok harinya Anda harus gabung dari ayat 1 sampai ayat 10. Nah, itu penggabungan itu Anda ulangi, Anda gabungkan dengan hafalan, itu disebut ar-robat. Berarti nanti hari ke-6, nah sudah sempurna kan, 30 ayat. Berarti dari ayat 1 sampai ayat 30, Anda harus gabung dengan hafalan Anda. Nah, itu disebut dengan level ar-robat, seperti itu, ya. Kemudian ar-robatnya berikutnya adalah, ya, Anda boleh melakukan itu dengan suara yang jelas, ya, jahar, atau suara sir. Silakan Anda pilih, ya. Dan robat itu dilakukan secara mandiri, ya, tidak distorkan, ya, tidak dilakukan secara mandiri, sendiri-sendiri, tentunya dengan pengawasan guru pembimbing Al-Quran. Tetapi robat itu untuk memastikan apakah melakukan tikrornya jujur, robatnya jujur, maka harus diuji. Robat itu ada ujiannya. Kalau dalam halaqah Al-Quran, biasa kita berikan 3 pertanyaan. Pertama, sambung ayat. Yang kedua, kita minta dia baca di halaman sekian misalnya. Yang kedua, yang ketiganya nanti misalnya kalau dia mampu, kita minta sebutkan jumlah ayat dalam halaman itu atau baca mundur terbalik. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan seperti ini Anda bisa lihat, ya, kan ada 8 pertanyaan, ya, ambil saja 3. Anda bisa lihat di halaqah pertama, di episode pertama saya sudah jelaskan di sana. Nah, minimal kasih 3 pertanyaan, ya, seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan, ar-robat itu dilakukan dengan teknis, ya, yang benar. Teknis yang benar dalam melakukan ar-robat yaitu dengan kekuatan hafalan atau kekuatan ingatan. Tidak boleh pakai mushaf Al-Quran. Kalau terjadi lupa, ragu-ragu atau salah, Anda boleh mengecek kesalahan atau ayat-ayat yang ragu-ragu atau yang lupa tadi setelah selesai melakukan robat, bukan di saat sedang. Tetapi kalau memungkinkan, sahabat Al-Quran, ya, kalau memungkinkan, Anda boleh minta bantuan guru pembimbing Al-Quran Anda yang memberikan langsung Anda jawabannya, atau minta pada teman halaqah Anda. Itu akan lebih bagus kualitasnya, ya, seperti itu. Nah, saya kira seperti itu ar-robat, ya, mudah-mudahan Anda paham, sahabat Al-Quran. Nah, kita akan masuk ke level yang keempat sekarang. Nah, level yang keempat dalam sistem hafalan Al-Quran mutqin seperti surah Al-Fatihah yaitu level al-murajaah. Nah, ini level al-murajaah. Nah, kalau sistem hafalan Al-Quran kita di
Indonesia kebanyakan itu, saya juga mengalami dulu, itu ada dua, ya. Begitu kita sudah selesai store hafalan, nah, disuruh langsung murojaah. Ya, ayo silahkan murojaah. Padahal kan level al-murojaah itu harusnya berada di level yang keempat. Ya, jadi kita membuang level at-tikror dan level ar-robat. Nah, tiba-tiba langsung masuk al-murojaah. Oke, jadi sahabat Al-Quran, level yang keempat dari sistem hafalan Al-Quran mutqin seperti surat Al-Fatihah yaitu al-murojaah. Nah, jadi saya punya pandangan yang berbeda, apa itu al-murojaah. Ya. Al-murojaah itu sahabat Al-Quran dilakukan kalau sudah sempurna hafalan Al-Quran kita 1 juz. Ya, kalau sudah sempurna 1 juz. Atau kalau misalnya dia berdasarkan surat, kalau sudah sempurna surat itu. Saya kasih contoh misalnya ya. Anda menghafal juz 30. Juz 30. Hafalan Al-Quran Anda mulai dari surah An-Naba sampai surah Al-Fajr. Nah, kan belum selesai nih. Masih ada nanti surah Al-Balad sampai An-Nas kan. Nah, kalau juz yang dalam proses dihafalkan itu tidak disebut dengan al-murojaah. Nah, terus disebut apa? Ya, hanya 3 level saja yang bolak-balik. Level hifaz, tikror, dan robat. Murojaah belum ada karena belum sempurna juz itu. Nah, nanti kalau sudah sempurna, nah baru disebut dengan al-murojaah. Misalnya, juz 30 sudah selesai dari An-Naba sampai An-Nas, Anda pindah ke juz 29, Anda mulai dari Al-Mulk. Nah, nanti juz 30-nya itu baru disebut dengan al-murojaah. Seperti itu. Ya, nah, juz 30 tidak ada lagi hifaz, tidak ada lagi tikror, dan tidak ada lagi robat. Nah, terus bagaimana dengan robatnya Ustadz? Nah, robatnya udah selesai. Nah, kan tidak mungkin Anda sudah pindah juz 29 ya kan? Ya. Nanti robatnya dari An-Naba sampai An-Nas, muter ke Al-Mulk, kepanjangan gitu kan. Nah, jadi ar-robat itu selesai, begitu selesai juz itu. Ketika pindah hafalan baru, nah kita mulai dari sistem yang baru lagi. Nah, hafalan yang sudah sempurna itu baru disebut dengan al-murojaah. Oke, misalnya juz 30 udah selesai, Anda pindah juz 29. Berarti yang al-murojaah itu juz 30, juz 29 hanya 3 level saja yang berulang, hifaz, tikror, dan robat. Nanti kalau juz 29 sudah selesai, ya, Anda pindah ke juz 28, mulai dari surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, berarti nanti yang al-murojaah itu 2 juz, juz 30 dan juz 29. Intinya, juz yang dalam proses dihafal itu tidak disebut dengan al-murojaah. Nah, atau kalau Anda menghafal berdasarkan surat misalnya, ya bisa saja. Nah, misalnya, Anda menghafal surat-surat pilihan ya. Misalnya Anda mulai menghafal dari surah Al-Kahfi nih. Surah Al-Kahfi kalau nggak salah itu ada 110 ya. 110 ayat seperti itu. Ya. Begitu selesai surah Al-Kahfi misalnya, Anda pindah ke surah Ar-Rahman. Berarti nanti ya, ketika Anda pindah ke surah Ar-Rahman, surah Al-Kahfinya kategorinya al-murojaah karena Anda menghafalnya berdasar surat pilihan seperti itu. Ya, jadi surat yang dalam proses dihafal itu tidak disebut dengan level al-murojaah, tapi hanya 3 level yang bergantian saja, level al-hifaz, at-tikror, dan level ar-robat. Murojaahnya belum, karena belum sempurna. Nanti begitu Anda pindah surah Ar-Rahman, berarti Al-Kahfi termasuk al-murojaah. Kalau sudah selesai Ar-Rahman, Anda pindah ke Al-Waqi'ah, berarti nanti yang al-murojaah 2 surat, yaitu surah Al-Kahf, Al-Kahfi, dan surah Ar-Rahman. Begitu seterusnya. Ya. Kemudian, nah sekarang bagaimana cara murojaah yang bagus? Nah, ini ada tips cara murojaah yang sangat bagus yang saya anjurkan. Misalnya, Anda punya jadwal hari ini membaca juz 1, misalnya nih. Nah, al-murojaah itu dilakukan dengan kekuatan ingatan, kekuatan hafalan. Sekali lagi teknisnya harus dengan hafalan. Ya, kekuatan ingatan, tidak boleh memakai mushaf Al-Quran. Jadi 4 level yang kita sudah pelajari dari al-hifaz, at-tikror, ar-robat, dan al-murojaah,
semuanya harus mengandalkan kekuatan ingatan atau kekuatan hafalan. Tidak boleh pakai mushaf Al-Quran. Kecuali tadi lupa. Oke, sekarang cara murojaah yang bagus nih sahabat Al-Quran. Silahkan nanti Anda praktekkan ya. Misalnya Anda al-murojaah, ya, melakukan al-murojaah juz 1. Nah, saat Anda melakukan al-murojaah, sediakan selembar kertas, kemudian pulpen, ya, tidak boleh ada mushaf Al-Quran. Anda melakukan murojaah dengan kekuatan ingatan, kekuatan hafalan, ya. Ketika Anda melakukan murojaah, ya, terjadi kesalahan misalnya di halaman kelima. Apa yang Anda lakukan? Anda tulis kesalahannya di kertas tadi. Anda pasti tahu ayat ini yang salah atau ayat ini yang lupa. Lanjutkan terus murojaahnya. Nanti di halaman ke-10 Anda salah atau lupa, tulis di halaman ke-10 saya ada ayat yang salah. Nanti di halaman 15 ada yang lupa atau salah, tulis lagi. Begitu sempurna 20 halaman atau 1 juz, baru cek mushaf Al-Qur'annya. Oh, tadi di halaman kelima yang betul ini. Di halaman ke-10 yang betul ini, di halaman ke-15 yang betul ini. Nah, itu cara murojaah yang bagus. Ya. Ketika Anda melakukan cara murojaah seperti ini, insya Allah Anda tidak akan salah untuk yang kedua kalinya di ayat yang sama. Ya, karena Anda tadi sudah dibikin penasaran tingkat tinggi, dibikin greget, dibikin gak sabaran, maka insya Allah ini hafalan Al-Quran tersebut akan nempel atau tertancap kuat di ingatan Anda seperti itu. Ya. Atau bisa juga Anda lakukan berdasarkan surat pilihan. Ya, misalnya hari ini jadwal saya melakukan al-murojaah surah Al-Kahfi. Oke. Lakukan murojaah surah Al-Kahfi tanpa mushaf Al-Quran. Sediakan satu kertas kosong dan pulpen, lalu mulai murojaah. Ketika Anda salah di ayat yang ke-10, Anda cukup menulisnya, oke, di ayat 10 saya ragu-ragu. Nanti di ayat ke-50 tulis lagi. Nanti di ayat 100 tulis lagi. Nah, begitu sudah sempurna surah Al-Kahfi, baru cek. Oh, tadi di halaman 10, di ayat 10 saya salah ini. Di ayat 50 saya salah ini, di ayat 100 saya salah ini. Nah, jadi mengecek hafalan Al-Quran kita yang lupa atau salah, yang ragu-ragu itu setelah sempurna murojaahnya, bukan di saat sedang. Karena kalau Anda mengecek mushaf Al-Quran Anda langsung, ya, di saat sedang terjadi murojaah, itu akan menimbulkan kesalahan-kesalahan berikutnya. Seperti itu. Ya, kesalahan-kesalahan berikutnya akan timbul lagi, ya, karena satu kesalahan akan mengundang kesalahan-kesalahan berikutnya. Jadi saran saya, lakukan pengecekan, ya, cek catatan Anda dengan mushaf Al-Quran itu setelah sempurna murojaah, bukan saat sedang melakukan al-murojaah. Oke, kemudian ketentuan berikutnya, al-murojaah itu harus dilakukan minimal sehari 1 juz, itu minimal sekali. Atau ini kondisi yang paling malas. Ya, murojaah itu minimal 1 hari 1 juz, seperti itu. Ya. Kalau bisa tidak kurang. Upayakan, kalau bisa terlambat tidur nggak apa-apa, yang penting Anda selesai murojaah hari itu. 1 juz. Atau kalau Anda berdasarkan surat pilihan, Anda targetkan saja sehari minimal murojaah 1 surat, seperti itu. Nah, kemudian untuk memastikan al-murojaahnya itu berjalan dengan baik, Anda bisa kasih ujian atau pertanyaan, 3 pertanyaan, misalnya sambung ayat, baca mundur, atau bacakan 1 mufradat kosakata, kemudian dia minta sempurnakan ayatnya. Oke, Anda bisa lihat di 8 pertanyaan di episode pertama ya. Silahkan ambil 3 saja. Oke, kemudian al-murojaah berikutnya itu Anda bisa lakukan juga di dalam sholat, sahabat Al-Quran ya. Silahkan, murojaah dalam sholat itu sangat bagus, tentu pahalanya akan berlipat-lipat ketika kita membaca di luar sholat, seperti itu. Ya, Anda juga bisa melakukan partnership ya dengan teman-teman Anda atau dengan orang tua Anda, sahabat Anda. Oke, sekarang teknis al-murojaah yang betul. Nah, sekarang begini sahabat Al-Quran, pernah nggak Anda ngalami? Anda murojaah terus hafalan Qurannya, tapi masih sering ragu-ragu atau sering salah atau lupa. Padahal ini udah sering. Nah, ternyata kesalahannya di teknis cara murojaahnya. Meskipun Anda murojaah banyak kali sahabat Al-Quran, tapi kalau teknis murojaahnya salah, maka kekuatan hafalan itu
tidak maksimal. Jadi teknis cara murojaah Al-Quran yang betul adalah lakukan dengan kekuatan ingatan dan kekuatan hafalan. Jangan bergantung sama mushaf Al-Quran. Karena kenapa? Kalau Anda baca, kalau Anda melakukan al-murojaah, melakukan pengulangan hafalan Al-Quran Anda, ya, dengan kekuatan ingatan, kekuatan hafalan, maka itu akan mewariskan, ya, yang namanya percaya diri. Anda akan percaya diri dengan hafalan Anda itu sangat tinggi. Sehingga ketika Anda diminta jadi imam, Anda tanpa persiapan pun oke. Karena Anda sudah percaya diri dengan hafalan Al-Quran Anda. Anda mau dites kapan saja, di mana saja, kalau al-murojaah teknisnya betul, Anda siap. Tapi kalau al-murojaahnya buka mushaf, lihat mushaf, pegang mushaf, ini yang membuat kita ragu-ragu. Ini yang membuat kita tidak yakin dengan kualitas hafalan Al-Quran kita. Ya, atau kita, yaitu tadi, tidak percaya diri. Jadi pas mau jadwal imam, kadang-kadang kita sembunyi ya, karena belum murojaah. Atau mengulang dulu, membaca dulu. Nah, ini hafalan Al-Quran yang bermasalah. Nah, jadi ini, perhatikan kaidah ini ya. Perhatikan. Semutkin-mutkin hafalan Al-Quran Anda, kalau Anda lakukan murojaah pakai lihat mushaf Al-Quran, pegang mushaf Al-Quran, itu hafalan berada di memori ingatan jangka pendek. Ya, Anda akan sering ragu-ragu. Nah, tetapi indikasi hafalan Al-Quran yang mutqin, yang lancar, dia murojaah tidak lagi pakai mushaf Al-Quran. Nah, ini yang benar gitu ya. Jadi bisa dibaca kapan saja, di mana saja tanpa mushaf. Dilakukan dengan kekuatan ingatan dan kekuatan hafalan. Saya kira seperti itu sahabat Al-Quran ya. Jadi yang paling penting dalam murojaah itu adalah teknis yang betul, bukan kuantitas. Anda murojaahnya banyak juz tapi kualitasnya, teknisnya salah, ya kualitasnya tidak bagus gitu. Tapi kalau Anda murojaahnya yang betul, teknisnya yang betul dengan kekuatan ingatan, kekuatan hafalan, meskipun tidak banyak, maka itu insya Allah lebih kuat, seperti itu. Nah, kalau memang situasinya memungkinkan, seperti yang saya sampaikan dalam level-level sebelumnya, misalnya saat Anda murojaah, ya, ada musyrif, ada guru pembimbing Al-Quran Anda, atau ada teman Anda, minta mereka yang cek. Ya, minta mereka yang memberitahukan kesalahan Anda, dan ini kualitasnya akan lebih bagus tentunya. Saya kira seperti itu sahabat Al-Quran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu lagi dalam video berikutnya. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.